Bapak, Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Elizabeth. Sebelumnya apakah benar ini dengan Bapak Rafael? Benar sekali. Baik Pak, sesuai dengan program waktu kemarin ya, saya di sini untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang penata laksanaan diabetes mellitus 4 pilar. Untuk prosedurnya nanti Bapak bisa duduk saja. Nanti Bapak bisa memperhatikan saya ya Pak. Dan nanti di akhir saya akan memberi kesempatan untuk tanya jawab. Sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah menerima pendidikan kesehatan tentang 4 pilar ini Pak? Belum. Oh, belum ya. Baik, kita langsung mulai saja ya Pak ya. Diabetes mellitus. Yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua Yang pertama di sini ada pengertian dari diabetes mellitus. Sebelumnya Bapak sudah tahu belum Pak apa itu diabetes mellitus? Gula nggak sih? Iya, pernah ya Pak. Jadi diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, protein sebagai fungsi insulin. Kemudian selanjutnya ada tanda dan gejalanya yang sering dialami, yaitu yang pertama sering buang air kecil, kemudian ada rasa haus, rasa lapar, pandangan yang kabur, mudah lelah, kemudian juga ada berat badan yang tinggi dan rupanya lama sembuhnya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari diabetes mellitus. Yang pertama itu ada tipe 1, di mana penderita ini tidak bisa produksi insulin sama sekali dikarenakan terdapat kerusakan pada organ pankreasnya. Kemudian untuk tipe yang kedua, yaitu tubuh ini mampu memproduksi insulin namun tidak bisa optimal. Nah, kedua ini dapat biasa terjadi pada usia di atas 30 tahun. Kemudian yang ketiga ada gestasional diabetes. Nah, ini biasa terjadi pada ibu-ibu hamil. Ini bisa sembuh ya Pak, namun bisa sembuh pada saat setelah melahirkan. Selanjutnya ada penyebab diabetes mellitus. Yang pertama itu ada faktor keturunan atau genetik, di mana penyakit ini bisa diturunkan dari orang tua kita yang menderita diabetes tersebut. Kemudian ada usia lebih dari 40 tahun, kemudian ada obesitas dan kegemukan, ada gaya hidup yang kurang sehat seperti sering mengonsumsi makanan yang manis-manis, kemudian ada kurang beraktivitas dan kurangnya daya tahan. Di sini selanjutnya ada komplikasi yang bisa terjadi pada diabetes mellitus. Pertama itu ada kerusakan jantung, kemudian ada kerusakan saraf, katarak dan butaan, kemudian kerusakan ginjal, kerusakan pembuluh dan yang terakhir itu ada kematian jantung. Di sini kita masuk ke pilar kedua, yaitu pola makan ya Pak. Di sini terdapat makanan yang dapat dikonsumsi. Seperti yang pertama itu ada biji-bijian seperti nasi merah, kemudian biji gandum, oatmeal ataupun sereal ya. Kemudian ada daging yang tidak berlemak ataupun tidak ada kulitnya. Kemudian ada sayuran seperti brokoli ataupun bayam. Nah, di sini itu contohnya seperti ada sawi putih ya Pak ya. Selanjutnya ada buah-buahan. Di sini buah-buahan itu bisa dikonsumsi secara langsung ataupun bisa di jus seperti ini. Tapi tidak boleh mengandung gula ya Pak ya, harus pure dari buah tersebut. Kemudian ada kacang-kacangan. Itu contohnya seperti tempe ya Pak. Kemudian ada ikan, nah itu ikannya seperti salmon. Selanjutnya ada makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes. Yang pertama itu ada makanan yang terbuat dari tepung terigu, kemudian ada roti tawar putih, kemudian sayur banyak bumbu ataupun santan-santan ya Pak. Kemudian ada buah-buahan dan juga sayuran kaleng, kemudian daging berlemak seperti kulit ayam, minuman mengandung gula tinggi dan makanan yang digoreng seperti goreng-gorengan. Nah, selanjutnya di sini ada program 3J pada pasien DM. Yang pertama yaitu tepat jadwal makan, tepat jumlah makanan, dan tepat jenis bahan makanan. Nah, dalam makan tersebut kita perlu makan secara teratur dan tepat waktu ya Pak. Bisa dilihat untuk sarapannya itu pukul 7 pagi, makan siangnya
sahurnya jam 12 siang, snack sorenya jam 3 pagi, dan makan malamnya itu jam 7 malam. Kemudian untuk jumlah makanannya itu, dalam mengisi makan ini kita perlu mengkonsumsi porsi makan di setiap waktu. Mulai dari kebutuhan kalori, kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat itu perlu diperhatikan. Kemudian ada tempat jenis makanan yang dimana semakin banyak ragam makanan yang dikonsumsi, maka semakin banyak disantap kita. Nah, selanjutnya di sini ada pilar ketiga, yaitu aktivitas atau olahraga yang bisa dilakukan. Nah, di sini bisa dilihat ada apa, Pak? Senam aerobik. Ya, yang pertama ada senam aerobik, kemudian jalan kaki, jogging, sepeda, senam kaki ataupun berenang-renang. Namun pada saat bersepeda ini perlu hati-hati supaya tidak menimbulkan cedera ya, Pak. Lalu saya banyak duduk. Kemudian ada aktivitas yang perlu dihindari, yaitu kegiatan yang bermalas-malasan seperti terlalu lama menonton TV, terlalu lama menggunakan gadget, dan bermain game di komputer. Jadi Bapak disarankan untuk banyak melakukan aktivitas. Selanjutnya ada pilar 4 atau farmakologi. Di sini DM tipe 1 itu ada insulin yang dimana dilakukan 2 kali sehari, 15 sampai 30 menit sebelum makan atau biasa dilakukan sebelum tidur. Kemudian ada DM tipe 2 yaitu obat oral, biasanya dikonsumsi secara bersamaan atau setelah makan. Kalau Bapak sendiri itu DM tipe 1 atau DM tipe 2? Tipe 1. Nah, karena Bapak mengatakan Bapak menderita penyakit diabetes mellitus tipe 1, berarti Bapak sudah sering ya Pak menggunakan insulin ini. Biasanya itu sering ya Pak. Jadi biasanya pada saat melakukan insulin ini, sebelum melakukan itu dicubit terlebih dahulu atau tidak Pak? Iya. Ini yang sering. Oh, ibunya sering jatuh ya. Kemudian sudah paham ya Pak di sini berapa unitnya sesuai dengan artis Dok. Kemudian ada monitor gula darah. Nah, tes gula darah ini dapat digunakan berdasarkan level pengambilan dan cara mengukurnya. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu tes gula darah sewaktu, tes gula darah puasa, dan tes gula darah 2 jam setelah makan. Dan yang terakhir yaitu ada tes hemoglobin. Nah, di sini bisa dilihat tabel glukosa darahnya. Untuk glukosa darah sewaktu ini normalnya kurang dari 200. Untuk glukosa darah 2 jamnya kurang dari 4140. Glukosa darah puasanya kurang dari 100, dan HbA1c-nya kurang dari 5 sampai 5. Nah, sebelumnya apakah Bapak sudah sering memeriksa gula darahnya Pak? Sudah sering. Itu biasanya dilakukan di rumah atau di apotek? Di rumah sih biasanya. Tapi sudah paham ya Pak bagaimana cara pengukurannya? Apakah saya perlu dijelaskan kembali? Tidak usah. Selanjutnya di sini makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes. Baik Bapak, untuk pemaparan materinya di sini sudah selesai ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini plus kan saya suka makan ubi-ubian itu boleh nggak sih? Jadi konsumsi ini kegiatan tapi Bapak perlu memperhatikan kadar gula dalam ubi tersebut, yang berarti tidak boleh berlebihan ya Pak ya. Oh iya. Apakah ada yang tanyakan lagi Bu? Kalau gitu saya akan bertanya ya Pak ya. Wait. Log sendiri. Langsung telepon nggak sih? Iki ya, Bu. Siapa? Kesimpan, Oh, ini masih itu. Itu loh, awalnya mah diangkat aja. Enggak ada. Ini masih itu. Oh, masih rekod. Yuk. Sampai mana? Ada makanan yang harus dihindari. Sampai Tadi matinya apa? Kamu mau tanya? Tanya. Boleh. Baik, kalau begitu saya akan bertanya ya Pak ya. Ibu dan Bapak bisa sebutkan tadi makanan apa saja yang dapat dikonsumsi. Misalnya bisa sebutkan 5 mungkin. Yang pertama itu ada Sayur-sayuran, ikan, buah. konsumsi jumlah makanan yang
kemudian ikan juga bisa dikonsumsi ya Pak ya. Kemudian makanan yang tidak boleh dikonsumsi itu seperti apa aja Pak? Makanannya gulanya tinggi, Ya. terus minuman juga, terus tadi apa lagi? Ada gorengan juga. Gorengan, iya. Makanan yang santan juga tidak boleh Iya, dikonsumsi. banyak bumbu tadi. Iya. Kemudian terakhir Pak, bisa tolong disebutkan tadi olahraga atau aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kadar glukosa darah? Jalan kaki, Ya. senam, Ya. senam aerobik sama senam kaki, terus bersepeda. Ya. Nanti di sini ada program 3D pada Baik Bapak, di sini Bapak sudah memahami materi yang sudah saya berikan. Bapak juga dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan ya Pak. Di sini ada jurnal makanan di flat, nanti bisa dibaca di rumah. Apabila nanti lupa ya Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga pendidikan ini bermanfaat.